Shalom. Bersama Yohanes di sini dan selama 10 menit ke depan mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat kesempatan yang masih diberikan pada kami untuk kami boleh bersekutu dalam firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang menuntun kami sehingga kami beroleh pengertian yang benar tentang firman Tuhan ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka bersama dalam Efesus pasal yang kelima. Kalau minggu lalu kita sudah belajar ayat yang pertama, maka kesempatan kali ini kita akan belajar ayat yang kedua. Tapi kita bacanya ayat yang pertama dan kedua. Mari kita baca Efesus pasal 5, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Perikopnya hidup sebagai anak-anak terang. Ayat yang pertama, sebab itu, jadilah penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Puji Tuhan. Dalam ayat yang pertama, kita sudah belajar. Jadilah penurut Allah. Jadilah peniru-peniru Allah. Kita diingatkan bahwa kita ini sudah belajar mengenal Kristus. Efesus pasal 4 yang sudah kita pelajari bersama-sama, kita sudah belajar mengenal Kristus, dan di dalam Kristus dia itu adalah manusia yang baru. Kita ini adalah manusia yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan oleh sebab itu kita harus menanggalkan apa dan apa yang harus ada pada kita. Kita sudah baca itu, kita sudah belajar itu. Dan ayat yang pertama dalam pasal yang kelima mengingatkan pada kita sekarang, praktekkan apa yang sudah kamu pelajari itu. Jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Kemudian ayat yang kedua berkata, dan hiduplah di dalam kasih. Jadilah penurut-penurut Allah, hiduplah di dalam kasih. Jadilah, hiduplah. Ini sama-sama kata perintah. Dan kata perintah ini sama-sama sifatnya lakukan terus sampai perintah itu terpenuhi. Misalkan saya memerintahkan seseorang untuk mengambilkan sesuatu bagi saya. Saya memerintahkan seseorang untuk tolong ambilkan handphone saya. Ambilkan handphone saya. Maka perintah itu akan mengikat orang itu selama handphone itu belum diberikan kepada saya. Tapi kalau handphone itu sudah diambil olehnya dan diberikan kepada saya, maka perintah itu berhenti. Karena handphone sudah saya terima. Nah, sama seperti ini, jadilah penurut-penurut Allah. Ayat yang pertama, hiduplah di dalam kasih. Ayat yang kedua, ini kata perintah. Dan kata perintah ini berhenti ketika apa? Ketika kita sudah tidak hidup lagi, kan gitu toh. Hiduplah di dalam kasih. Selama kamu hidup, hiduplah di dalam kasih. Kalau kita sudah tidak hidup, maka perintah itu tidak mengikat kita lagi. Tapi selama kita hidup, jalani hidupmu dengan kasih. Dan itu makna dari kata aslinya, dalam bahasa aslinya sebenarnya seperti itu. Jalan, berjalan. Jalani hidupmu. Selama kamu hidup, jalani hidupmu dengan kasih. Kasih yang seperti apa? Dalam bahasa asli digunakan kata agape. Secara singkat, kita tahu, saya rasa sebagian besar dari kita sudah tahu bahwa dalam bahasa Yunani kuno yang digunakan sebagai penulisan kitab suci ini, Perjanjian Baru, kata kasih itu ada 4 kata. Kalau dalam bahasa Indonesia kasih ya kasih aja, tapi dalam bahasa Yunani kuno ada kasih eros, ada kasih storge, ada kasih phileo, ada kasih agape, ada kasih eros, kasih yang ingin memiliki, kasih yang ada unsur sensualitas dan seksualitas di situ. Kasih laki-laki kepada perempuan dan perempuan kepada laki-laki. Secara singkat kurang lebih seperti itu. Storge itu kasih kekeluargaan, kasih antara ayah dan anak, kakak kepada adik dan sebaliknya. Ikatan kekeluargaan dan juga keluarga dalam konteks umum, keluarga dalam komunitas gereja misalnya. Yang ketiga, filio, ini kasih persahabatan, kasih antar teman. Dan yang keempat, kasih agape, ini kasih Allah kepada manusia. Kasih agape itu kasih yang seperti apa? Kasih agape adalah kasih yang tanpa syarat. Kasih agape itu kasih yang seperti apa? Kasih agape itu kasih yang berkorban. Dan ini kita bisa lihat dalam kalimat yang selanjutnya. Dikatakan, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah
mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya. Kristus Yesus telah mengasihi kamu. Kristus Yesus telah mengasihi kita. Kasih agape adalah kasih yang tanpa syarat. Kita sebenarnya tidak punya sesuatu yang membuat kita layak dikasihi oleh Kristus Yesus. Tapi Kristus Yesus telah mengasihi kamu, telah mengasihi kita. Di sana kita melihat kasih agape itu seperti apa? Kasih yang tanpa syarat. Walaupun kita berdosa, walaupun kita nggak layak. Dalam kondisi seperti itu, Kristus mengasihi kita. Di sana kita belajar tanpa syarat. Dan yang kedua, dan telah menyerahkan dirinya, kasih yang berkorban. Selagi kita masih berdosa, Yesus memberi dirinya disalib, disiksa untuk menebus dosa kita. Ada unsur pengorbanan di situ. Nah, sekarang kita mau belajar tentang kata menyerahkan dirinya. Dikatakan di sana Tuhan Yesus menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 berkata demikian, "Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Dan lanjut ke ayat 17 dan 18. "Bapa mengasihi aku," Yesus, "oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali." Yesus memberikan nyawanya untuk menerimanya kembali. "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Kembali ke Efesus pasal 5 ayat yang kedua tadi, dikatakan di sana Yesus menyerahkan dirinya. Bukan suatu paksaan, bukan suatu tekanan dari pihak luar, tapi atas inisiatifnya sendiri, dalam kuasanya sendiri dia menyerahkan dirinya. Betapa besar kasih Allah kepada kita. Tuhan Yesus menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Artinya Tuhan Yesus itu menjadi korban penebusan kita, di mana kita manusia yang berdosa ini yang seharusnya kena hukuman ini. Kalau dalam perjanjian lama, kita diajarkan konsep tentang korban penebus dosa, korban penebus kesalahan. Itu semua adalah gambaran. Gambaran apa? Gambaran bahwa Allah adalah Allah yang maha kasih. Tapi Allah juga adalah Allah yang maha adil. Dan di dalam salib Kristus itulah kita melihat pertemuan antara kemahakasihan Allah dan kemahaadilan Allah. Di sana kita melihat bahwa upah dosa adalah maut, itu tetap terlaksana. Bahwa ada yang dikorbankan untuk menebus dosa. Dan korban itu bukanlah binatang, korban itu bukanlah domba, tapi korban itu adalah anak tunggal Allah, Yesus Kristus yang mati di salib. Sekali untuk selama-lamanya, korban yang baunya harum di hadapan Allah. Di sana kemahakasihan Allah nampak. Di sana Allah yang maha adil juga nampak. Tetap ada konsekuensi dari dosa, tapi yang menanggungnya bukan lagi kita, tapi yang menanggungnya adalah Kristus. Betapa besar kasih Allah kepada kita. Mari kita hidup dalam kasih. Belajar meneladani kasih Kristus, kasih yang tanpa syarat, kasih yang mau berkorban. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan yang sudah diberikan pada kami, untuk kami boleh diingatkan, untuk kami jadi penurut-penurut Allah, untuk kami hidup dalam kasih agape, kasih yang kami lihat ada pada Kristus, kasih yang tanpa syarat seperti Kristus tanpa syarat mengasihi kami. Kasih yang mau berkorban seperti Kristus mau memberikan dirinya. Ganti kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus mengingatkan kami senantiasa betapa besar kasih-Mu, untuk kami boleh belajar mengasihi sesama, menjalani hidup kami. Selama kami hidup, kami mau belajar hidup dalam kasih.
Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.